Ada satu kata yang hampir setiap manusia tak pernah siap mengucapkannya. Kehilangan. Kita kehilangan benda, kita kehilangan rencana, kita kehilangan sahabat, kita kehilangan orang tua, kita kehilangan orang yang kita cintai. Bahkan perlahan-lahan, kadang kita kehilangan diri sendiri. Kehilangan selalu datang tanpa aba-aba. Ia tidak mengetuk, ia tidak meminta izin. Ia langsung merobohkan bagian dalam hidup yang kita kira paling kuat. Dan seringkali kita bertanya dalam sunyi, kenapa harus aku? Namun alam mengajarkan kita sesuatu yang sunyi tapi pasti. Buah tidak pernah lahir tanpa biji yang jatuh ke tanah. Dan biji tidak pernah tumbuh tanpa kehilangan bentuk lamanya. Ia harus lapuk, ia harus pecah, ia harus kehilangan wujudnya agar ia bisa menjadi kehidupan yang baru. Begitulah kehilangan bekerja dalam hidup manusia. Yang pergi bukan selalu untuk menghancurkan kita, yang hilang bukan selalu untuk membuat kita kosong. Seringkali, kehilangan adalah satu-satunya cara hidup untuk mengajar kita tentang makna bertumbuh. Kita kehilangan harta agar kita belajar bahwa nilai diri bukan pada apa yang dimiliki. Kita kehilangan orang tua agar kita belajar berdiri dengan kaki kita sendiri, sambil membawa doa yang mereka tinggalkan dalam darah kita. Kita kehilangan sahabat agar kita belajar memilah siapa yang sungguh berjalan bersama kita. Kita kehilangan orang yang kita cintai agar kita mengerti bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang merelakan. Bahkan ketika kita kehilangan diri sendiri di titik paling gelap hidup, itu seringkali adalah tanda bahwa versi lama kita sedang mati agar versi baru kita boleh lahir. Namun ada satu sikap yang membuat kehilangan tidak berubah menjadi kehancuran. Rasa syukur. Bukan syukur karena kehilangan itu manis, tetapi syukur karena kita masih diberi nafas untuk memaknai kehilangan itu. Syukur mengajarkan kita berkata, aku kehilangan, tapi aku masih hidup. Aku berduka, tapi aku masih bisa berjalan. Aku hancur, tapi aku masih bisa bertumbuh. Syukur membuat kita sadar bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita simpan, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami tujuan. Dan tujuan hidup tidak selalu ditemukan dalam kelimpahan. Seringkali ia justru lahir dari kekosongan. Ada orang yang baru mengerti arti keluarga setelah kehilangan keluarganya. Ada yang baru mengerti arti waktu setelah kesempatan pergi. Ada yang baru mengerti arti hidup setelah berdamai dengan kematian. Jika hari ini kamu sedang kehilangan, apapun bentuknya, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Jangan juga membenci keadaan. Beri dirimu waktu untuk runtuh, tetapi jangan izinkan dirimu menetap dalam reruntuhan. Karena tidak ada biji yang tumbuh dengan tetap utuh. Ia harus jatuh. Ia harus hilang dari bentuk lamanya agar ia dapat berbuah banyak. Dan mungkin kehilangan yang kamu alami hari ini bukan akhir dari hidupmu, melainkan awal dari versimu yang lebih kuat, lebih sadar, lebih mengerti tujuan. Jika hidup sedang mengambil sesuatu darimu sekarang, ingatlah satu hal,
Yang diambil bukan selalu untuk dimusnahkan, melainkan untuk dipulihkan dalam bentuk yang lebih bermakna. Tetaplah berjalan, tetaplah bersyukur, dan izinkan kehilangan menjadi guru yang sunyi, yang menuntunmu pulang kepada dirimu yang sejati. Jika narasi ini menemukan hatimu, izinkan ia tinggal sebentar di hatimu. Tekan like sebagai tanda terima kasih pada dirimu sendiri. Subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam sunyi yang menumbuhkan. Dan bagikan kepada mereka yang sedang belajar berdamai dengan kehilangan. Tutur Sinai menyapa hati dalam sunyi.